Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kemurnian di dalam rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima saat ini dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Saudara-saudaraku, budi bahasa yang halus adalah kebutuhan besar yang perlu dikembangkan dalam rumah tangga. Ini suatu kesaksian yang berkuasa dalam mengharumkan kebenaran. Dalam diri siapa saja, tampak bahasa dan tingkah laku yang kasar menunjukkan hati yang rusak. Kebenaran yang asalnya dari sorga tidak pernah merendahkan penerimanya, tidak pernah menjadikan dia kasar dan jahat. Pengaruh dari kebenaran itu memperhalus dan melunakkan. Bila mana kebenaran diterima orang muda dalam hati, dia akan jadi sopan dan hormat. Sopan santun Nasrani dapat diterima hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Kebenaran itu bukan terdiri dari budi bahasa dan cinta tiruan. Diterima dengan menundukkan kepala dan tersenyum bodoh. Sopan santun seperti inilah yang dimiliki orang duniawi, dan cara-cara yang demikian jauh dari sopan santun Nasrani yang benar. Budi bahasa yang benar, sopan santun sejati, hanya akan diperoleh dari suatu pengetahuan Injil Kristus yang praktis. Kesopanan sejati, semua orang, tinggi atau rendah, kaya atau miskin. Intisari dari kesopanan yang benar ialah perhatian terhadap orang lain. Pendidikan penting dan baik untuk memperluas rasa simpati dan mendorong keramahan secara menyeluruh. Itulah yang disebut kebudayaan yang tidak membuat orang muda merasa terlalu segan terhadap orang tua dan sangat menolong kepada tugas kewajiban mereka, menghargai keunggulan mereka, sabar terhadap kesalahan mereka, berguna kepada keperluan hidup mereka. Adalah suatu kegagalan jikalau pendidikan tidak membuat seseorang berhati-hati dan lemah lembut, tidak berkemurahan dan tidak suka menolong orang muda, orang tua, dan tidak bersikap ramah kepada semua orang, baik terhadap orang yang malang. Kesopanan Nasrani menjadi pegangan emas yang akan mempersatukan anggota keluarga dalam ikatan kasih yang semakin erat dan semakin kuat setiap hari. Hukum pergaulan yang sangat penting dan peraturan dalam hubungan keluarga akan ditemukan dalam kitab suci. Isi kitab suci bukan hanya standar moral yang terbaik dan murni, tetapi juga standar sifat kesopanan yang sangat berharga terdapat di dalamnya. Khotbah Juru Selamat kita di atas bukit berisi pengajaran yang tak terhingga nilainya kepada orang tua dan orang muda. Pengajaran harus lebih sering dibacakan dalam lingkungan keluarga dan menjadi suatu pengajaran yang sangat indah yang perlu diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hukum keemasan itu ialah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sama seperti perintah Rasul itu, di dalam saling menghormati satu dengan yang lain harus menjadi peraturan dalam keluarga. Mereka yang menghargai Roh Kristus akan menyatakan kesopanan dalam rumah tangga, mempunyai roh suka berbuat baik walau perkara kecil. Seri Bina Keluarga Jilid 1 halaman 404 dan 405. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa di mana kami boleh gunakan untuk datang kepadamu merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh memahaminya dan kami boleh mempraktikkan dalam kehidupan nyata. Kami akan melakukan semua kegiatan kami hari ini, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menggunakan kami menjadi berkat bagi sesama kami lewat kehidupan keluarga kami.
kami boleh menjadi terang bagi keluarga-keluarga yang lain. Bapa, peganglah tangan kami, tuntun kami ke dalam segala kebenaran, hindarkan kami dari sakit penyakit kecelakaan mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah hari ini kami boleh meraih sukses bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.